Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Soleh di channel YouTube Abdul Soleh. Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman kepada tangan yang telah merusaknya. Artinya, balaslah dengan kebaikan kepada orang yang telah memberikan keburukan kepada kita. Karena itu akan memberikan hikmah pelajaran kepada kita maupun kepada orang yang telah berbuat buruk kepada kita. Serta itu akan memberikan efek kedamaian dan merupakan sifat yang baik lagi terpuji. Sekiranya kita membalas perbuatan buruk orang lain kepada kita dengan perbuatan buruk pula, fitnah balas menfitnah, caci maki membalas caci maki, ejek balas mengejek, maka itu akan menimbulkan balas membalas dan dendam mendendam yang tiada habisnya. Maka jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman kepada tangan yang telah merusaknya. Balaslah dengan kebaikan kepada orang yang telah memberikan keburukan kepada kita, hingga nanti kamu akan mendapatkan pelajaran dan hasil yang indah setelahnya. Mari kita ambil contoh daripada salah satu kisah suri tauladan baginda Nabi Muhammad SAW yang membalas dengan kebaikan kepada orang yang telah memberikan keburukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Abu Jahal, paman Nabi Muhammad SAW, menyewa seseorang untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Lalu seseorang tadi tersebut pergi menuju lorong yang biasa dilewati baginda Nabi untuk menuju ke Ka'bah. Di saat baginda Nabi Muhammad SAW lewat, dia memanggil. Nabi Muhammad pun menengok karena beliau tidak pernah mengecewakan siapapun yang memanggilnya. Di saat itulah orang tadi meludahi wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak sedikit pun marah ataupun menghardik orang itu. Keesokan harinya Rasulullah kembali berjalan di tempat yang sama. Tidak sedikit pun beliau merasa dendam atau berusaha untuk menjauhi jalan tersebut. Sesampainya di tempat yang sama, Rasulullah pun kembali dipanggil lagi dan diludahi seperti sebelumnya. Demikianlah kejadian itu terus berulang selama beberapa hari, hingga pada suatu hari Rasulullah tidak mendapati lagi orang yang meludahinya selama itu. Rasulullah pun bertanya di dalam hatinya, "Kemana gerangan orang yang selalu meludahiku?" Setelah menanyakan ke orang-orang yang ada di sekitar tempat itu, Rasulullah diberitahu bahwa orang tersebut jatuh sakit. Rasulullah pun pulang ke rumah untuk mengambil makanan yang ada dan tidak lupa pula mampir ke pasar untuk membeli buah-buahan untuk menjenguk orang yang tengah sakit tersebut. Sesampainya di rumah orang tersebut, Rasulullah pun mengetuk pintu. Dari dalam rumah terdengar suara lirih orang yang tengah sakit tersebut mendekati pintu sembari bertanya, "Siapa yang datang?" "Saya Muhammad," jawab baginda Nabi Muhammad SAW. "Muhammad siapa?" Terdengar lagi suara orang itu kembali bertanya. "Muhammad Rasulullah," jawab baginda Nabi Muhammad SAW lagi. Setelah pintu dibuka, alangkah terkejutnya orang tersebut menyaksikan sosok yang datang itu adalah orang yang selama ini disakitinya dan diludahi wajahnya. "Untuk apa engkau datang kemari?" tanya orang itu lagi. "Aku datang untuk menjengukmu, wahai saudaraku, karena aku mendengar engkau jatuh sakit," jawab baginda Nabi Muhammad SAW dengan suara yang lembut. "Wahai Muhammad SAW, ketahuilah bahwa sejak aku jatuh sakit, belum ada seorang pun yang datang menjengukku, bahkan Abu Jahal sekalipun yang telah menyewaku untuk menyakitimu. Padahal aku telah beberapa kali mengutus orang kepadanya agar ia segera datang untuk memberikan sesuatu kepadaku. Namun engkau yang telah aku sakiti dan aku ludahi berkali-kali selama ini, justru engkaulah orang yang pertama kali datang menjengukku," kata orang tersebut dengan nada terharu. Keagungan akhlak dari baginda Nabi Muhammad SAW telah meluluhkan hatinya. Ia pun memeluk baginda Nabi Muhammad SAW dan menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam. Masya Allah, tabarakallah. Itulah salah satu kisah contoh suri tauladan daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita, balaslah dengan kebaikan walaupun kepada orang yang telah memberikan keburukan kepada kita. Dan tetap jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman kepada tangan yang telah merusaknya.